Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 22. Jumat barokah teman. Kembali lagi di hari Jumat. Semoga Jumat ini kita diberi rahmat keberkahan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai. Hanin menjatuhkan tubuhnya di atas kasur, mengusap sudut matanya yang berair. Kenapa gue nangis sih? Terserah dia mau ngapa-ngapain juga, hidup-hidup dia, gumamnya lalu menenggelamkan wajahnya di atas bantal. Menangis karena tidak mengerti dengan perasaannya sendiri. Mungkin benar apa yang dikatakan Bian, jika Hanin cemburu, tapi gadis satu ini menyangkal, padahal hatinya jelas-jelas terluka mendengar Bian memiliki pujaan hati dan akan menikahinya. Hati orang memang mudah sekali berubah, padahal mereka baru saling kenal. Entah karena memang Hanin masih termasuk ke dalam remaja labil yang mudah untuk jatuh hati. Gadis itu terbangun pagi hari dengan matanya sembab karena menangis sampai lelah dan tertidur. Dikencengi kecoa mata lu. Bian sampai mentertawakan Hanin saat gadis itu keluar dari kamarnya. Biasanya ia akan menyaut, tapi ini hanya lewat begitu saja dan masuk ke kamar mandi. Bian saja sampai geleng-geleng kepala. Kenapa itu bocah? Masih marah karena ciuman semalam? Bian mengedikkan bahunya lalu berjalan ke dapur untuk membuat kopi sebelum mandi dan berangkat ke kantor. Terdengar suara bunyi bel. Siapa lagi pagi-pagi udah ganggu? Dela nggak mungkin, barusan gue chat dia baru mau mandi. Dengan malas Bian melangkah untuk melihat siapa tamu yang datang. Matanya membulat melihat Mami Safa berdiri di balik pintu. Ia berpikir lebih dulu sebelum membuka pintu, tapi tidak akan takut dengan pertanyaan Mami Safa soal Bian dan Hanin yang tidur terpisah, karena ia diwanti-wanti untuk tidak kebablasan. Padahal Bian sama sekali tidak pernah menyentuh Hanin. Abang kok belum siap ke kantor? Tanya Mami Safa saat pintu terbuka. Baru aja mau ngopi dulu Mi, habis itu berangkat. Hanin kemana? Mami Safa mengedarkan pandangan mencari keberadaan Hanin. Lagi mandi. Anak sekolah aja lebih dulu siap-siap, abang malah leha-leha. Mentang-mentang gak ada yang marahin kalau telat. Mami Safa terus bicara sambil mengeluarkan makanan yang dibawanya dari rumah. Karena searah dengan jalan ke rumah sakit, ia sengaja mampir untuk melihat anak dan menantunya. Kata siapa? Dulu emang gak ada, tapi sekarang ada, jadi aku harus disiplin. Kerutan terlihat di kening Mami Safa. Siapa emang yang berani marahin CEO di sana? Bian gelagapan. Niat hati ingin menyebutkan nama Dela, tapi untung saja belum terucap dari bibirnya. Bagaimana tanggapan maminya nanti? Bisa-bisa semua yang dimilikinya disita dan tidak bisa keluar dari rumah. Malah bengong lagi. Enggak Mi, aku tadi lagi bikin kopi. Menghindar dengan berlalu ke dapur melanjutkan kegiatan membuat kopi. Setelah itu kembali menemani Mami Safa. Hanin dari tadi mandinya. Baru saja diomongkan gadis itu keluar dari kamar mandi. Ia hanya mandi kilat saking buruk moodnya pagi ini. Kamu kenapa? Hanin berjalan sambil melamun, terlonjak kaget karena teguran Mami Safa. Ia benar-benar tidak tahu jika ibu mertuanya itu datang. Mami Safa berjalan mendekati Hanin, memperhatikan gadis itu dengan teliti. Masih ada bekas memar di wajahnya yang terlihat, meski tidak setebal sebelumnya. Tapi tetap saja itu membuat Mami Safa curiga. Kamu habis nangis ya? Kenapa? Apa karena Bian? Terus ini lebam kenapa? Lebamnya juga kayaknya udah lama. Mami Safa mencecar Hanin dengan berbagai pertanyaan, membuat gadis itu bingung untuk menjawab. Saat di rumah mertuanya, bahkan Hanin sampai tidak membersihkan make up yang menempel di wajahnya, karena ia tidak membawa alat make up miliknya. Sedangkan Bian takut jika Hanin menceritakan semuanya pada Mami Safa. Itu akan sangat bahaya untuk rencana Bian.
Soal lebam di wajah Hanin, biar Hanin saja yang menceritakan, karena itu tidak ada urusannya dengan Bian, pikir lelaki itu. Diam berarti iya, cerita sama Mami. Hanin tidak sempat menjawab karena Mami Safa kini beralih menatap anaknya sambil berkacak pinggang. Abang apain Hanin? Kenapa dia bisa nangis gitu? Terus lebamnya kenapa? Enggak dia apa-apain kok Mi, seriusan. Bian sampai mengacungkan dua jarinya sebagai tanda ia benar-benar tidak merasa membuat Hanin menangis. Enggak dia apa-apain kok bisa nangis, selidiknya. Mami, aku ke kamar dulu ya, takut telat ke sekolah. Hanin langsung pamit menuju ke kamarnya. Mami Safa mengangguk dan kembali bicara pada Bian. Anak orang lo bang, bukan gara-gara aku Mi. Bian masih menyangkal. Mungkin karena ia memang merasa tidak melakukan apa-apa, tapi ia sudah melukai hati gadis itu dengan perkataannya. Di sini abang yang harus bersikap dewasa. Wajar kalau Hanin masih gampang ngambek. Abang sendiri yang pilih Hanin, jadi abang juga harus menerima seperti apa Hanin, baik ataupun buruknya. Hubungan kalian bukan main-main loh, bukan pacaran lagi, tapi udah halal, hubungan suci pernikahan. Bian bungkam tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak bisa membayangkan nanti saat maminya tahu semua rencananya. Mami Safa pasti akan sangat murka. Belum tentu juga akan menerima jika Bian berniat menikahi Della dan berpisah dengan Hanin, meski semuanya hanya kepura-puraan semata. Setelah itu tidak ada lagi yang bicara. Mami Safa membiarkan anaknya itu berpikir setelah diberikan nasihat. Di antara yang lain memang Bian yang bandel, susah diatur. Bahkan Fikro yang sama tengilnya dengan Bian tidak sekeras anak ini. Hanin keluar dari kamarnya. Sudah tidak terlihat lebam di wajahnya karena ditutupi foundation natural. Sarapan dulu nak. Temen aku udah nunggu di bawah Mi, nanti aja di sekolah. Lagi Mami Safa menatap putranya, ingin menanyakan kenapa tidak mengantarkan istrinya itu ke sekolah. Bawa bekalnya, nanti makan di kelas, jangan keseringan jajan di luar. Mami Safa memberikan satu kotak makanan pada Hanin. Mau tidak mau gadis itu menerima karena ia pun tidak bisa menolak. Hanin dan sang mertua berbarengan ke lobi. Untung saja Hanin minta Ambar menjemput, bukan Devan, karena hari ini Devan jadi pergi ke Singapura. Bian bukannya bergegas bersiap, ia malah terdiam. Ia yang memulai semuanya, jadi harus terima apapun konsekuensinya nanti. Ia juga harus menyelesaikan semuanya sendiri. Dalam hal ini mungkin ia kehilangan materi, tapi lebih kasihan Hanin yang makan hati. Kenapa jadi ribet gini? Gimana nanti kalau dia ngadu ke Mami? Bisa jadi gembel gue, gerutu Bian. Ia berjalan ke kamarnya untuk mengambil ponsel, mengirimkan pesan pada Hanin memperingati gadis itu untuk tidak bicara apa-apa, tidak dibaca sama sekali. Padahal terlihat jika Hanin sedang online. Mood Bian pun ikut memburuk, padahal pagi harinya tadi sudah berbunga karena Della. Nanti ke pasar malam yuk. Di sana jajanan lebih enak daripada di mall. Borong jajanan juga nggak bakalan bikin kantong bolong. Hanin diam saja, tidak menanggapi celotehan Ambar. Ambar yang sadar itu menyenggol lengan Hanin. Dari tadi Hanin diam bukan karena tidak mau menanggapi, tapi karena sibuk dengan lamunannya. Apa? Ambar mencebik. Apa-apa? Dari tadi gue nyerocos, lo malah ngelamun. Emang lo ngomong apa sih? Gue nggak fokus tadi. Lo kenapa sih? Ambar mengubah posisi duduknya menghadap Hanin yang wajahnya ditekuk. Untung saja tadi Mami Safa tidak sempat bertemu dengan Ambar karena keburu menerima telepon. Jika tidak, Ambar akan banyak bertanya. Ia selalu ingin tahu apapun. Enggak kenapa-napa kok. Bohong banget lu. Kalau enggak kenapa-napa mana mungkin tuh muka asem gitu. Lo berantem sama Devan. Hanin menggelengkan kepalanya. Ini urusan orang dewasa. Anak kecil enggak perlu tahu. Kita sama kali. Apa lo sebenarnya udah tua? Atau titisan Gumiho?
Dengan kesal Hanin memukul Ambar dengan buku. Lo kira gue siluman? Ambar mengedikkan bahunya. Siapa tahu, apa lo juga punya kekuatan super? Siapa tahu lo bisa kuras pantai di Ancol noh. Hanin tertawa kecil mendengar gurauan Ambar. Nah gitu dong, muka lo tuh udah asem kalau ditekuk. Bisa-bisa asam lambung gue kambuh. Lebih asem ketek lo kali, ledeknya sambil tertawa lepas. Ambar tahu temannya itu punya masalah namun tidak ingin cerita saja. Hanin sudah terbiasa memendam masalahnya sendiri. Masalah dengan orang tuanya saja disimpan rapat-rapat, apalagi dengan Bian. Jika sampai bocor ke seantero sekolah, jika Hanin sudah menikah, sudah pasti ia akan dikeluarkan. Jadi gimana? Mau nggak ke pasar malam? Boleh, tapi iya, gue tahu. Tapi nanti kalau lo udah kerja gantian lo yang traktir gue, oke? Gampang. Hanin dari tadi mendapat pesan dari siapa lagi kalau bukan Bian, tapi ia mengabaikannya. Ia tidak mau lagi ada urusan dengan Bian jika bukan berhubungan dengan keluarga Bian. Maksudnya berpura-pura di depan mereka. Ia akan pura-pura tidak kenal pada lelaki itu. Bahkan jika nanti sudah bekerja, Hanin akan memilih untuk mencari tempat tinggal sendiri daripada harus makan hati terus karena lelaki itu. Sekalian aja nanti malam kita ketemu sama Mas Bara. Kening Hanin berkerut. Mas Bara itu siapa? Gue belum cerita ya. Kata kakak gue, lo bisa kerja di toko kue punya Mas Bara. Teman kakak gue di sana udah pasti diterima. Mata Hani berbinar. Seriusan? Ambar mengangguk. Tapi soal jam sekolah itu udah diomongin kok. Tinggal nanti kalian ngobrol aja enaknya gimana. Mas Bara baik kok, ganteng lagi. Gak kalah ganteng sama om lo yang judes itu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman. Terima kasih ya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.